Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya ini harusnya adalah video yang muncul kemarin ya. Cuman karena ya ada berita Martin Odegaard itu ya cedera di pertandingan Norwegia. Jadi ya saya mengutamakan berita Odegaard dulu gitu kan dibanding ini. Dimana teman-teman mungkin sudah lihat thumbnailnya, ya saya mau ngomong tentang Thomas Partey gitu ya. Ya ini adalah opini saya tentang Thomas Partey. Tapi teman-teman kalau punya opini tentang Thomas Partey silakan boleh ya tulis di kolom komentar gitu. Sebelumnya sebelum kita lanjut ya teman-teman, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, ya ini kita mau ngomong tentang Thomas Partey ya. Ya ini gimana ya? Saya ngomong ini bahwa ya pemain yang luar biasa tapi terlalu rentan cedera gitu ya. Salah satu midfield menurut saya, salah satu defensive midfield terbaik di EPL gitu ya. Jadi salah satu defensive midfield terbaik di EPL atau bahkan mungkin yang terbaik, apalagi kalau kita lihat dari wawancaranya Zinchenko ya. Zinchenko ini dia mengatakan bahwa Thomas Partey ini adalah defensive midfield terbaik yang pernah dia main bersama gitu ya. Padahal dia pernah main bersama juga di City dengan Rodri gini kan. Dan dia mengatakan bahwa Thomas Partey ini lebih bagus dibandingkan Rodri atau Casemiro ya, yang sampai bikin siapa, Rio Ferdinand marah gitu. Ya cuman kalau kita ngomong kan ya, Ferdinand ini ya dia nggak punya kemampuan untuk menilai skill lah ya. Ya kita selalu ingat dia tentang bagaimana dia bilang kasih kontrak unlimited itu ke Ole Gunnar Solskjaer. Jadi ya kemampuan dia untuk menilai skill Rio Ferdinand ini memang menyedihkan lah ya. Nah, cuman buat saya kita bukan mau ngomong itu, kita mau ngomong adalah apakah memang Thomas Partey sebagus itu? Buat saya, buat saya pribadi, sebagus apapun Thomas Partey itu menjadi irrelevan ya. Menurut saya masalah bagi Thomas Partey ini bukan bagaimana level skill dia ya. Dan menurut saya sebagus apapun Thomas Partey itu menjadi tidak penting, menjadi irrelevan. Kenapa? Karena dia hampir tidak bisa dimainkan gitu ya. Kita lihat di musim 2022 23 dan musim 2023-24 kemarin ya. Jadi dua musim kemarin dia itu bisa diturunkan kurang dari 50% dari pertandingan yang ada gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, seorang pemain sebagus apapun itu, kalau dia tidak bisa dimainkan, tidak bisa diturunkan, itu tidak ada gunanya gitu kan. Sama aja seperti pemain yang skillnya memang zero gitu. Kenapa? Ya nggak bisa dimainin gitu kan, nggak bisa diturunin kan, sama aja dengan skill zero pada saat nggak dimainkan gitu. Dan inilah yang menjadi satu problem. Ketika dia main, dia mainnya sangat bagus. Ya kita bisa lihat juga di paruh akhir musim kemarin ya, musim 23, bahkan bukan paruh akhir, sepertiga terakhir gitu kan. Sepertiga musim terakhir itu bagaimana Thomas Partey diturunkan sebagai defensive midfield pilihan Arteta karena ya memang dia yang terbaik di posisi itu yang Arsenal punya. Dan memang ya tadi saya bilang, pada saat dia bisa dimainkan, pada saat dia fit, dia menurut saya adalah salah satu defensive midfield terbaik di EPL gitu. Nah, ini yang lalu menjadi ribut kan sekarang fans Arsenal gitu ya, dengan kondisi midfield kita yang lagi ada, katanya ya, saya juga sempat ngomong lah ya di video saya kemarin, lagi krisis nih midfield kita gitu kan. Menjadi perdebatan apakah Thomas Partey ini harus diberikan perpanjangan kontrak atau enggak gitu kan. Kita lihat Jorginho musim kemarin dikasih perpanjangan kontrak sehingga dia musim ini masih bertahan di Arsenal ya. Jadi dikasih perpanjangan kontrak satu musim.
Eh, tapi Thomas Partey ini tidak diberikan perpanjangan kontrak sama sekali. Ya padahal dia musim depan. Jadi di Juni 2025 kontraknya Partey ini kan sudah akan habis gitu. Jadi dan sampai sekarang belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak sama sekali untuk Thomas Partey gitu. Ya, dan ini sangat kalau kita lihat dari rekornya Arsenal gitu ya, sejarahnya Arsenal selama dipegang Edu dan Richard Garlick gitu ya. Ini perpanjangan kontrak kalau untuk pemain-pemain yang ingin dipertahankan pasti diperpanjang minimal itu saat kontraknya tersisa 2 tahun gitu ya. Nah, jadi dengan kondisi Thomas Partey tidak diberikan perpanjangan kontrak sampai sekarang, bahkan kita tahu tidak ada negosiasi kontrak sama sekali. Eh, apakah kita mau memang membiarkan Thomas Partey lepas gratis? Kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan yang ada gitu kan di media dari akhir musim kemarin, akhir musim 23-24 kemarin itu Thomas Partey itu masuk daftar jual. Baru di akhir-akhir jendela transfer akhirnya Thomas Partey ini tidak jadi dijual. Kenapa? Karena memang kita belum mendapatkan pengganti yang sepadan. Tapi juga sudah muncul pemberitaan bahwa Arteta bersiap untuk melepaskan Thomas Partey secara gratis musim depan. Jadi memang Partey ini saat ini digunakan karena adanya dia, ya udah dipakai, kita pakai gitu. Tapi tidak ada rencana untuk memakai dia secara jangka panjang. Jadi menurut saya adalah Thomas Partey ini lebih kayak apa ya? Kenapa Thomas Partey nggak dijual? Menurut saya ini adalah keputusan yang mirip dengan rekrutmen Sterling ya. Jadi sebagai Tensoplas aja lah gitu. Sebagai ya itu untuk nutupin masalah secara masih secara apa namanya masih secara kondisional gitu loh. Jadi bukan solusi permanen ya, masih solusi sementara gitu. Ya jadi bahwa Thomas Partey ini dipertahankan dan akan dibiarkan gratis keluar musim depan ini menurut saya ini adalah solusi jangka pendek ya untuk masalah defensive midfield kita yang menurut saya ini Arteta masih mencari dan jendela transfer ini belum ada posisi nomor 6 yang ya yang disukai ya bukan bukan disukai ya disukai kayaknya banyak yang disukai tapi yang bisa dibeli gitu. Nah ini yang menjadi satu masalah gitu kan sebenarnya kita sudah lihat dari musim kemarin dan ya dari musim kemarin bagaimana kita di apa ya diasosiasikan dengan defensive midfield seperti Douglas Luiz juga lalu Caicedo gitu ya. Karena memang menurut saya Arteta ini mencari defensive midfield pengganti Thomas Partey yang harusnya kemarin itu adalah Declan Rice gitu kan. Tapi ternyata Declan Rice ini lebih bagus dia di nomor 8 bukan di nomor 6 gitu dan ya progresif passingnya ini Declan Rice ternyata masih di bawah dari Partey dan Jorginho bahkan gitu jadi ya ketika Thomas Partey nggak bisa diturunkan yang di defensive midfield ini bukan Declan Rice yang ditaruh Jorginho gitu kan nah ini jadi Arsenal menurut saya sampai sekarang masih belum mendapatkan nomor 6 yang mereka inginkan gitu ya. Jadi posisi nomor 6 ini kalau dari saya lihat itu bahwa nanti mungkin kita masih akan dihubung-hubungkan dengan pemain defensive midfield ini sampai dengan uh, musim depan lah ya. Dan menurut saya kita mungkin akan berusaha mencari pemain di jendela transfer musim dingin besok. Dan ya yang akan dicari defensive midfield menurut saya. Apakah akan dapat di jendela transfer musim dingin? Kemungkinan besar sih enggak gitu ya. Tapi kalau ada kesempatan yang bisa didapatkan, mungkin Arsenal akan melompat, akan segera menerkam gitu kan kesempatan yang ada kalau memang ada di jendela transfer musim dingin besok. Tapi kemungkinan besar menurut saya ini akan dilakukan secara besar-besaran dan menjadi target utama defensive midfield ini adalah
musim panas depan. Ya, tadi dengan tidak diperpanjangnya Thomas Partey berarti memang ya musim depan pasti dia akan lepas gratis, ya harus segera dicari gitu kan penggantinya. Dan menurut saya Edu dan Richard Garlick juga sekarang pasti juga sudah mulai melakukan sorting gitu kan, mulai memilih dan memilah siapa nih pemain defensive midfield yang bisa menggantikan Thomas Partey. Dan ya ini menurut saya sesuatu yang apa ya, bahwa Arsenal melepas Thomas Partey menurut saya sesuatu yang ya nggak masalah gitu kan. Melepas gratis musim depan menurut saya nggak masalah, karena saya memang melihat apa yang dilakukan musim ini adalah solusi sementara ya. Thomas Partey ini adalah solusi sementara dan memang akan diganti. Jadi bahwa akan dilepas gratis menurut saya bukan satu kerugian, tapi lebih kepada solusi jangka pendek yang harus segera dilakukan, yang menurut saya mirip dengan apa yang kita lakukan dengan rekrutmen Sterling gitu ya, ya dengan peminjaman jangka pendek satu musim gitu kan. Jadi ya ini menurut saya Thomas Partey ini ya walaupun kita tidak akan dapat uang apapun dari Thomas Partey untuk penjualan gitu, tapi bahwa penggunaannya kita akan menggunakan Thomas Partey secara maksimal menurut saya musim ini, dengan catatan bahwa dia selama satu musim ini tidak ada cedera dan bukan menutup kemungkinan kalau dia permainannya bagus gitu kan akan kalau permainannya bagus mungkin akan diberikan perpanjangan kontrak, who knows gitu. Tapi yang pasti kalau sampai dengan Januari nanti ya, sampai dengan Januari Arsenal tidak memberikan perpanjangan kontrak ke Thomas Partey, dia bisa mengambil aturan Bosman di mana dia di Januari nanti sudah bisa bernegosiasi dengan klub manapun ya untuk melakukan free transfer di musim panasnya di Juni Agustusnya. Jadi dia sudah bisa negosiasi personal dengan klub manapun tanpa persetujuan Arsenal. Jadi tidak butuh persetujuan Arsenal untuk dia melakukan negosiasi kontrak dengan klub lain di Januari nanti gitu ya. Ya ini kalau memang tidak ada perkembangan dari sisi Arsenal menurut saya ya di Januari dia mungkin akan melakukan negosiasi gitu kan. Dan disitulah menurut saya Arsenal pasti juga mulai lihat-lihat di jendela transfer musim dingin besok posisi defensive midfield. Ya itu sih dari saya ya. Sekali lagi buat saya pribadi bahwa Thomas Partey dilepas secara gratis musim depan menurut saya bukan satu masalah gitu. Dan menurut saya ya memang itulah kalau pemain sebagus apapun kalau nggak bisa dimainin sama aja dia pemain yang level zero, mohon maaf gitu ya. Tapi ya memang itulah pendapat saya gitu bahwa Thomas Partey ini terlalu sering cedera. Dan ya yang kabarnya sih ini Juventus dan Atletico Madrid ya yang sedang memantau dengan sangat intens ini untuk kondisi Thomas Partey. Ya kita lihat aja lah perkembangannya bagaimana, tapi ya kalau buat saya pribadi bukan satu masalah kalau Thomas Partey akan dilepas gratis musim depan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan dia di musim terakhirnya ini agar benar-benar maksimal gitu ya. Nah tadi sekali lagi teman-teman kalau punya pendapat tentang Thomas Partey boleh tulis di kolom komentar ya. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.